Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan saat ini, saya akan sedikit memberikan pengantar materi tentang menggambar ragam hias. Nah, kita masuk ke dalam pengertian ragam hias terlebih dahulu ya. Ragam hias ini dapat diartikan sebagai hiasan berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Nah, intinya adalah ragam hias merupakan suatu hiasan. Nah, ini biasanya berupa pola berulang yang biasanya dibuat pada suatu karya seni. Nah, karya seninya apa? Nah, nanti akan saya jelaskan dan kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas lagi. Ragam hias atau juga dikenal sebagai ornamen merupakan salah satu bentuk seni rupa yang sangat melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Berbagai macam ragam hias dapat kita temukan di Indonesia, entah itu pada kain batik, kain tenun, kain songket, candi, dan tempat persembahyangan. Bisa juga ditemukan dalam media kayu, nah, misalnya dalam bentuk ukir-ukiran. Nah, Jepara itu ya, yang terkenal dengan ukir-ukirannya, ukir-ukiran Jepara. Itu biasanya bisa ditemukan di pintu ataupun jendela yang ada ukiran-ukiran pada kayunya. Nah, seperti itu juga termasuk dalam ragam hias. Kemudian, motif ragam hias itu setidaknya ada 5 ya. Ada ragam hias flora, ada ragam hias fauna, ada ragam hias geometris, ada ragam hias figuratif, dan juga ada ragam hias poligonal. Nah, kita akan langsung melihat contohnya saja supaya lebih jelas. Yang pertama adalah ragam hias flora. Nah, ini berarti dia menggunakan atau memakai bentuk flora atau tumbuhan sebagai objek motif. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan tumbuh-tumbuhan yang kemudian diberi hiasan-hiasan, ornamen-ornamen tambahan supaya lebih menarik. Nah, ini biasanya bisa kita temukan dalam baju-baju batik ya, yang menggunakan pola-pola flora atau tumbuhan yang kemudian diberi hiasan-hiasan, ornamen-ornamen. Kemudian yang kedua ada ragam hias fauna. Berarti kalau ragam hias fauna, dia menggunakan fauna atau hewan sebagai objek motif. Nah, seperti ini. Menggambar kupu-kupu, kemudian dihias, diberi warna-warni, dikasih lingkaran, kemudian dikasih tambahan-tambahan seperti ini supaya lebih menarik lagi. Nah, itu untuk ragam hias fauna. Selanjutnya, ada ragam hias geometris. Nah, kalau ragam hias geometris ini, dia banyak memanfaatkan garis-garis lengkung dan lurus, lingkaran, segitiga, maupun unsur-unsur ilmu ukur lainnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dia memanfaatkan lingkaran, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga bisa membentuk ragam hias yang namanya ragam hias geometris. Nah, menggunakan unsur-unsur ilmu ukur. Nah, seperti itu. Itu untuk yang geometris. Jadi, tadi saya ulang lagi sedikit. Ada ragam hias flora menggunakan tumbuhan, ragam hias fauna menggunakan hewan, kemudian geometris ini menggunakan unsur-unsur ilmu ukur, baik itu garis lengkung, lurus, lingkaran, segitiga maupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, ini adalah ragam hias figuratif. Nah, motif ini disebut motif manusia karena bentuknya mengacu pada figur manusia. Nah, ini jadi bentuk dasarnya adalah manusia yang kemudian diberi hiasan-hiasan atau ornamen tambahan seperti ini contohnya. Nah, ini adalah ragam hias figuratif. Dan yang terakhir, adalah ragam hias poligonal. Poligonal merupakan dimensi datar yang terbentuk ketika ada garis yang membentuk batas pinggir dari sebuah bidang. Nah, contoh bentuk-bentuk poligonal adalah segitiga, segi empat, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam poligonal ini dia cenderung membentuk batas pinggir dari sebuah bidang. Kalau ini kan berarti dia persegi, ada garis-garis di sini. Nah, membentuk batas-batas di sini. Kemudian contoh yang lain ini ada segitiga. Nah, membentuk batas-batas pinggir seperti ini yang segitiga, kemudian seperti ini. Nah, ragam hias poligonal segi 4.
Ini seperti ini. Dia jadi membentuk batas-batas pinggir supaya terlihat batas-batasnya. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 ya motif ragam hias, yaitu ada ragam hias flora, fauna, geometris, figuratif, dan poligonal. Nah, selanjutnya ada pola ragam hias. Pola ragam hias mempunyai pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Seperti pola ragam hias geometris, dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis, silang, segitiga. Nah, berikut contoh menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias. Sekian pemaparan materi bab 2, menggambar ragam hias. Sampai bertemu di materi selanjutnya.